Ini ada tawaran ya, jujur aja nih, langsung aja nih. Gaji 5 juta, tapi meninggalkan sholat. 1 juta, tapi tetap sholat. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, awas. Saya dari awal ingatkan. Kenapa penting saya sampaikan ini? Karena ada tantangan nanti untuk sekedar jadi penjaga toko, ninggalkan Jumatan. Ada kondisi begitu. Dan yang paling aneh itu begini, dia sadar yang ngasih rezeki Allah. Dia tahu Allah yang ngasih rezeki, tapi dia meninggalkan perintah Allah. Kan nggak nyambung. Kan jaka semua minum bandrek itu, meriang, nggak sehat, tidak sehat. Nah, jadi ini yang kedua, ketika dalam kehidupan kita ada kondisi untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang, maka itu termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahsullahu ti'adhun wan zijarun 'anil maharim. Dia datang kepada Nabi untuk dijelaskan yang nggak boleh menurut Islam itu apa. Maka ini manhaj kita. Tidak hanya belajar itu yang diperintahkan, yang dilarang juga pelajari. Apa aja yang dilarang? Ada sab'ul mubiqat, urutan pertama, 7 yang mengantarkan pada kecelakaan besar. 1 apa? Syirik, asyirku billah. Awas, syirik itu sekarang cabangnya banyak. Dari cabang-cabang yang kelihatan langsung sampai cara mengatasi hujan tuh bisa ada syirik di dalamnya. Kenapa melemah suaranya? Sampai cara mengatasi hujan pun itu bisa syirik. Tuh. Awas, hati-hati. Syirik itu kalau nggak tobat sampai meninggal, itu nggak bisa dibayar dengan apapun karena jaminannya langsung neraka. Ya, inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Syirik itu kalau nggak tobat dan dia meninggal, peluang diampuninya tidak ada. Ya, makanya selama hidup berusaha untuk tobat. Nanti babnya banyak, nggak kerasa, halus-halus gitu. Urusan hujan udah banyak, nggak hujan-hujan, istisqa, niatin yang benar, banyak istighfar. Kalau pengen hujan itu dialihkan, berhenti, ada hadisnya di hadis Muslim, lengkap dengan ayatnya, dengan hadisnya, dengan caranya. Ya, koneksinya langsung dengan Allah, dikasih caranya melalui Nabi. Jadi nggak usah aneh-aneh. Kalau punya panci buat masak aja, ya. Nggak usah apa bahasa Rusia tuh ditakol-takol. Udah ya, maaf ya dukun-dukun tobat ayo, tobat. Ini karena saya sayang, kan dukun tuh bukan profesi, ya. Nggak apa-apa, itu disampaikan saja kan karena sayang. Kalau nggak disampaikan itu salah, ya. Kemudian apalagi pembunuhan, kayaknya gampang benar sekarang gitu, dianggap ringan. Itu dosanya besar loh, membunuh itu. Kalau direncanakan sengaja, korbannya orang beriman, itu dia seakan memesan 5 hal yang sangat berbahaya. 5 itu ada di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat ke-93 tuh. Hati-hati ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang merencanakan pembunuhan dan korbannya 1 orang, dia beriman lagi. 1 fajazauhu jahannam. Dia sedang pesan kapling di neraka jahanam. Awas, khalidan fiha, kekal di dalamnya, nggak akan keluar tuh. Wa ghadiballahu alaihi, dimurkai oleh Allah. Wa la'anahu, 4 dilaknat oleh Allah. 5 wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, sudah di neraka jahanam dijanjikan siksanya berlipat. 5. Kalau ada ancaman tinggi berarti extraordinary crime, bahaya. Makanya pulang dari luar negeri naik pesawat, di perjalanan pramugari saat akan masuk daerah Indonesia, wilayahnya diumumkan jangan bawa narkoba, penaltinya bisa death, hukuman mati. Kenapa ada hukuman mati? Karena perilakunya membahayakan. Makanya di Korea Utara, di Cina misalnya, korupsi hukuman mati. Di Korea Utara hukuman matinya lebih ngeri, pakai rudal gitu. Jadi kalau masih ada yang pengen korupsi, yang pengen dirudal. Ya, kenapa? Untuk menghambat supaya tidak nekat melakukan itu. Jadi ketika ada hukum di Islam itu ketat supaya muncul ketentraman, harmoni dan kehidupan. Itulah kenapa ketika kisos itu muncul untuk menghadirkan kehidupan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kalau engkau mikir tahu esensi hidup, di situ ada kehidupan, bukan ingin potong orang, bukan ingin pancung orang, bukan, tapi supaya menyadarkan orang jangan berlaku begitu. Kalau tetap berlaku begitu ya memang pengen dipancung kayaknya. Ya cuman pengen ditembak,
cuman pengen dihukum begini, kalau masih nekat. Jadi hukuman yang extraordinary itu jangan ditipis-tipiskan sehingga dianggap sebagai perbuatan yang biasa. Korupsi hukuman 20 tahun, peluang remisi 10 tahun, peluang dikurangi, peluang ada grasi, ya dianggap biasa, dihitunglah menjadi proyek. Kalau kalau si fulan ini korupsi 300 miliar, maka akan masuk penjara, udah dihitung tuh, dihitung dulu 20 tahun, ada remisi, kemungkinan ini 20 jadinya 8 tahun. Biaya untuk tinggal 8 tahun di situ segini. Oh, dari 300 kepakai 100, untung 200. Untung disebutnya tuh. Jadilah korupsi sebagai proyek. Ini dipotong nanti nih gitu ya. Video ini. Ini kan bahaya. Makanya ini kita belajar tarkul ma'asi, zikir, datang ke pengajian supaya dekat dengan Allah, ibadahnya naik, maksiatnya hilang. Makanya muncul fikih-fikihnya. Boleh di masjid kaji fikih bisnis. Yang hadir yang pebisnis, pedagang, supaya ngaji. Yang dilarang itu apa? Apa itu riba? Kenapa nggak boleh riba? Jenis riba apa? Dampak riba ke pribadi apa? Ke rumah tangga bagaimana? Di akhirat seperti apa? Dipelajari. Cara berbisnis tanpa riba bagaimana? Kumpul, bikin ekosistem, ya, bikin kelompok, teman-teman yang pengen bekerja dengan baik. Nanti kalau itu jadi baik, ribanya hilang, semua jadi baik. Apa bahayanya menipu? Apa bahayanya berdusta? Mau online, mau offline, tetap nipu. Itu bahayanya apa? Itu dampaknya banyak loh. Harta-harta yang haram dan sebagainya itu ada. Keperilaku berpengaruh. Nah, kalau kita mengaji seperti itu, dijaga dari maksiat jadi baik, terkoneksi dengan Allah jadi mulia. Itu yang dimaksudkan tuh itu. Itulah yang dilakukan Abdullah bin Abi Umi Maktum. Datang kepada Nabi dengan niat jadi orang baik, pengen belajar tambah ilmu, pengen belajar tambah taat, menghindari maksiat. Sempurna. Nah, tinggal yang ketiga ini. Puncaknya pada yang ketiga, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kan ayatnya baru sampai situ tadi dibacanya. Aw yadzakkaru fatanfa'ahud. Nah, cuma yang kedua ini harus pakai iman. Saya ulangi, yang kedua harus pakai apa? Karena nggak mungkin orang mau ngaji begini kalau nggak ada iman. Dari mana taunya? Az-Zariyat ayat berapa? 55. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan dengan zikir karena hanya zikir yang bermanfaat bagi orang beriman. Nah, semoga kita digolongkan pada orang beriman itu. Oke? Evaluasinya 1 sampai hari ini kita mengaji, mari saling berevaluasi. Jadi lebih baik. Ya. Jadi lebih baik, lebih mulia. Kemudian mohon maaf, saling mendoakan ya. Karena saya juga sama. Banyak kekurangan, saya minta maaf. Saya itu yang paling saya takut begini. Anda itu kan ngaji di sini untuk kenal Allah, cari akhirat.